Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Mamuju akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Samsul Rahim dari SD Negeri Panambah dan saya Siti Fatimah Wahab dari UPTD SMK Negeri Sulbar. Saya Nilu Putu Seni Aprilawati dari TK Pembina Widya Bakti. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik Pak, sebelum kita mulai, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Dan juga jangan lupa ya Pak, dengan prinsip coaching diantaranya itu kemitraan, kemudian berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kompetensi yang manakah yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin masih sama ya Bu tadi ya, kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya Bu. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya sangat menantikan sesi coaching ini Pak. Siap Bu. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Siap Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu Nilu. Selamat pagi Pak Sam. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, hari sehat. Pak Sam sendiri bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, sehat walafiat. Katanya ada sesuatu Bu yang ingin diceritakan hari ini. Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya bahas dengan Bapak nih. Baik Bu, tapi diskusi kita pada pagi hari ini tidak bisa lama ya Bu, karena saya 30 menit ke depan saya akan ada agenda lain. Jadi Bu, kira-kira apa yang ingin Bu ceritakan hari ini? Begini Pak, terkait diri saya pribadi sih Pak. Akhir-akhir ini saya merasa sulit sekali Pak sama mengatur waktu. Banyak sekali tugas yang menumpuk. Saya sering ingin meningkatkan produktivitas diri saya agar saya dapat menyelesaikan semua tugas dengan lebih efektif Pak. Baik Bu, kalau saya garis bawahi dari permasalahan Ibu Nilu ini adalah Ibu kesulitan untuk mengatur jadwal ya Bu, gitu ya Bu? Ya betul sekali Pak, saya kesulitan untuk mengatur antara waktu mengajar saya, kemudian kesibukan saya menjadi ibu rumah tangga, kemudian bagaimana juga tugas itu dalam pendidikan guru penggerak. Jadi pokoknya komplit lah Pak semuanya. Oke, baik Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Nilu ingin dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu Pak, bagaimana saya bisa kembali fokus membagi waktu saya antara tugas kewajiban saya di sekolah,
kemudian juga saya di dalam rumah tangga dan dapat menyelesaikan semua tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Oke, jadi yang Ibu Nilu harapkan adalah bisa kembali fokus, kemudian dapat membagi jadwal kerja begitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya itu sehingga Ibu sulit untuk kembali fokus? Mungkin karena saya belum memiliki jadwal yang jelas dan prioritas yang terukur. Baik Bu, dari yang Ibu Nilu tadi sampaikan, tadi membuat jadwal dan memprioritaskan tugas yang penting gitu ya Bu ya. Itu menurut Ibu merupakan kondisi yang ideal ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira Ibu Nilu ini merasa sudah berada di level berapa Ampul saat ini? Kalau dari rentan level dari 1 sampai 10 itu Pak, saya merasa ibu saya masih berada di kisaran antara 4, paling tinggi 5 kan Pak. Ya, jadi 4 sampai dengan level 5 gitu ya Bu ya. Baik, pada kondisi saat ini kira-kira Ibu ingin berada di level berapa untuk meningkatkan tadi level Ibu yang dari 4 atau 5, ingin Ibu meningkatkan ke level berapa? Mungkin paling maksimal antara 7 sampai 7,5 atau enggak 8 maksimal sekali lah Pak, karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu saya rasa agak sulit Pak ya, karena mengingat saat ini saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus bisa membagi waktu antara kewajiban di sekolah, di rumah, ditambah lagi tugas-tugas yang lain. Tapi dari level 4 ke 7 maksimal 8 ini saya rasa masih bisa mengusahakan Pak. Oke, Bu. Dari level tadi 4 atau 5 ke level 7 atau 8 seperti itu ya Bu ya. Kira-kira apa usaha Ibu untuk melakukan hal tadi untuk mengatasi tantangan ini? Sebetulnya Pak, saya masih bingung juga nih, tapi mungkin ke depannya saya akan mencoba untuk membuat jadwal, saya akan mencoba untuk mendahulukan, mengidentifikasi semua tugas yang harus saya selesaikan, kemudian saya akan mencoba mengurutkan dengan tingkat kepentingannya dengan jangka waktu tertentu. Baik Bu, untuk mengatur jadwal Ibu akan melakukan identifikasi tingkat kesulitan, kemudian tingkat waktu yang ditentukan tadi ya Bu ya, yang tugas-tugas yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang pernah Ibu Nilu terapkan untuk mengembalikan fokus ini? Kalau strategi lainnya mungkin dengan cara metode kerja blok waktu Pak. Saya bisa mencoba untuk membagi waktu saya, misalnya pagi saya fokus menyelesaikan tugas di sekolah, siangnya saya fokus untuk menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak, kemudian malamnya mungkin saya bisa fokus bersama keluarga. Oke, berarti Ibu Nilu ini sudah merencanakan untuk menggunakan blok waktu tadi ya Bu ya. Kemudian untuk menyusun jadwal dan mengidentifikasi tingkat urgensi dari tugas-tugas ini tadi. Nah, dari tiga strategi ini, kira-kira Ibu Nilu lebih nyaman atau yang lebih mudah itu untuk direalisasikan itu yang mana Bu? Kalau menurut saya Pak, yang lebih nyaman itu mungkin saya akan mencoba mengatur jadwal. Kalau untuk metode blok waktu itu sepertinya butuh fisik yang ekstra dan kurang istirahat juga Pak ya. Jadi saat ini mungkin saya lebih nyaman dengan mengatur jadwal kerja aja. Oke Bu, jadwal kerja ya tadi ya Bu ya, dari strategi dan 3 strategi tadi Ibu memilih untuk jadwal kerja yang dilaksanakan terlebih dahulu. Untuk merealisasikannya Bu, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan atau support dari siapa Bu? Mungkin saya membutuhkan dukungan dari pertama mungkin dari keluarga ya Pak ya, kemudian ada dari kepala sekolah, ada rekan sejawat, mungkin Pak. Jadi Ibu ini tadi ingin mengatur jadwal kerja gitu ya Bu ya, dengan cara berkolaborasi, melibatkan rekan sejawat, kemudian
Wakasek gitu ya, dalam menyusun jadwal kerja Ibu. Kira-kira kapan nih Ibu bisa merealisasikan rencana tersebut? Kalau saya sih Pak, maunya secepatnya ya, namun juga saya semakin menunggu dan sampai semuanya jadi terbengkalai. Mungkin besok atau lusa itu saya akan segera melakukan penyusunan jadwal kerja saya. Oke, baik sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Nilu harapkan, yang Ibu Nilu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, yang saya dapatkan tentunya saya mendapatkan cara untuk meningkatkan produktivitas diri saya dengan cara mencoba fokus dalam menyelesaikan tugas dan menyusun jadwal kerja. Baik ya Bu ya, Ibu Nilu sudah ada gambaran tadi bagaimana cara membagi waktu kerja dan meningkatkan produktivitas diri Ibu. Baik Bu, saya tunggu kabar baiknya dari Ibu Nilu. Setelah menyusun jadwal kerja tadi, saya jadi tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita Ibu Nilu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana yang Ibu ingin terapkan tadi bisa berjalan baik dan bisa berkolaborasi dengan Wakasek dan bidang kurikulum serta teman sejawat. Ya Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan kisah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa mengembalikan fokus saya dalam menyelesaikan tugas. Baik, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, Ibu bisa langsung saja temui saya atau bisa hubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke Bu, baik, begitu saja Ibu Nilu, saya akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching dari Bapak ya. Nah, sebelum penutupan nih Pak, saya ada sedikit pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, saya sudah melakukan percakapan coaching tadi dengan menggunakan alur kita, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa memancing coaching saya tadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Samsul, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching antara Pak Samsul dengan Ibu Nilu itu sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alur yang sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan saya juga perhatikan tadi Pak Samsul sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nilu, sehingga Ibu Nilu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi A, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara proses dengan alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fatima. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu Fatima, sebelum kita mulai, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang bentuk pembinaan kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan suci akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, ada proses kreatif, dan
dan memaksimalkan potensi. Nah, pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berikut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi kali ini? Sepertinya sama Bu, yang akan saya spesifik saya kembangkan pada coaching kali ini ya pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator bagian mana yang diinginkan Ibu pada proses coaching kita kali ini? Saya menginginkan saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sangat menantikan sesi coaching Ibu. Nah, silakan untuk melakukan sesi coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah untuk tadi baik sekali walaupun belakangan ini disebutkan dengan jadwal yang lumayan padat seperti itu. Kalau Ibu sendiri kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Samsul. Katanya Pak Samsul ini ada sesuatu yang mau diceritakan ya? Iya Bu, saya ingin berbagi kemudian mungkin saya bisa diberikan masukan dengan apa yang saya ceritakan hari ini. Tapi diskusi kita hari ini tidak bisa lama ya Pak, karena kebetulan 20 menit ke depan ini saya ada urusan mendadak, jadi kita cuma bisa diskusinya ya kurang lebih 15 sampai 20 menit Pak. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan walaupun tidak lama, tapi saya sudah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu mendengarkan apa yang ingin saya ceritakan hari ini. Jadi apa nih yang Pak Samsul ingin cerita kepada saya? Jadi begini Bu, karena saya di akhir-akhir ini kemarin di awal September saya baru sudah melangsungkan pernikahan dan sampai hampir 1 minggu waktu itu, kemudian itu ada jadwal PPG saya juga, kemudian ada jadwal CGP yang hari ini saya masih berada di dalamnya. Saya ini bukti saya menjadi setelah saya kembali masuk di sekolah, saya kan minta cuti kemarin hampir 1 minggu. Saya masuk kembali ke sekolah, saya kurang fokus kembali karena itu tadi ya banyak tugas di luar, kemudian itu tadi saya juga baru sudah masuk ke pernikahan. Saya kira-kira itu Bu, saya kurang menyelesaikan kurang efektif dalam mengajar. Jadi kalau saya garis bawahi ini inti dari permasalahan Pak Samsul ini kurang kesulitan dalam mengatur jadwal gitu ya Pak? Iya begitu. Saya waktu karena mungkin saya kemarin cuti beberapa hari, maka banyak tugas yang tertunda, kemudian pikiran untuk kembali ke dalam situ lagi dalam mengajar dan itu belum kembali Bu. Jadi saya kira-kira bagaimana Bu? Baiklah. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Samsul ingin dapatkan? Saya mau kembali bisa fokus lagi, kemudian bisa menyelesaikan tugas saya CGP dengan baik, tepat waktu, kemudian ada PPG saya juga bisa berjalan beriringan dengan saya juga masuk kembali ke sekolah. Jadi dari percakapan kita ini Pak Samsul berharap bisa kembali fokus ya. Jadi kira-kira apa nih yang menyebabkan Pak Samsul sulit untuk fokus? Mungkin saya belum mempunyai jadwal secara teratur tentang kegiatan-kegiatan saya lakukan. Dari yang Pak Samsul sampaikan tadi, membuat jadwal dan memprioritaskan tugas yang penting itu menurut Pak Samsul merupakan kondisi yang ideal dan berada pada level 10. Kira-kira Pak Samsul ini merasa sudah berada di level berapa di Pak Samsul ini? Kalau untuk
saat ini sampai hari ini yang saya rasakan, saya masih berada di level 4, mungkin 4,5 mungkin seperti itu, bahkan di bawah dari itu, karena tadi kondisi saya mungkin tidak mempunyai jadwal yang Berarti Pak Samsul merasa kalau Pak Samsulnya berada di level 4 sampai dengan 4,5 ya. Jadi kira-kira di level berapa Pak Samsul bisa meningkatkan level di Bapak? Kalau saya mungkin untuk kedepannya saya ingin meningkatkan sampai ke level 8 sampai 8,5. Ini saya sudah ideal di kemampuan diri saya. Baik, dari level 4 ke level 8 ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang Pak Samsul lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Sebetulnya saya juga masih bingung untuk apa yang bisa saya lakukan. Tapi saya untuk mencoba kedepannya saya akan membuat jadwal rinci lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan saya. Kemudian saya akan mengindikasikan di mana kegiatan yang menurut saya urgent atau terdahulu saya pentingkan dulu, kemudian saya susun sesuai dengan prioritas yang seperti. Oke, untuk mengatur jadwal, Bapak akan melakukan identifikasi tingkat urgensi dari tugas yang harus Bapak selesaikan. Kira-kira selain dari itu, strategi apa yang sudah pernah Pak Samsul terapkan untuk mengembalikan fokus Bapak? Mungkin dengan cara metode blok waktu, Bu, saya bisa mencoba bagi waktu saya. Misalnya pagi saya fokus menyelesaikan tugas yang di sekolah, kemudian siangnya saya bisa fokus mengerjakan tugas saya sebagai tanggung jawab penggerak, dan malamnya saya akan coba untuk mengerjakan tugas PPW saya yang berjalan dan sedang Berarti Pak Samsul ini sudah merencanakan untuk menggunakan metode blok waktu, menyusun jadwal dan juga mengidentifikasi tugas yang mana yang urgent yang harus diselesaikan. Dan ketiga ini, kira-kira menurut Pak Samsul nyaman dan lebih mudah untuk dilaksanakan itu yang mana ya? Dari ketiganya. Sepertinya yang untuk kedepannya saya akan melaksanakan ini itu adalah mengatur jadwal nanti yang urgensi dulu. Kalau untuk metode membagi waktu tadi, blok waktu sepertinya butuh tenaga dan fisik yang ekstra. Jadi mungkin untuk saat ini saya lebih nyaman prioritas untuk mengatur jadwal kerja. Iya. Oke, mengatur jadwal kerja ya Pak. Jadi untuk merealisasikan hal ini, kira-kira Bapak butuhkan support atau bantuan dari siapa? Saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, Ya. untuk dari Mokasek di bidang kurikulum untuk mencari tahu kira-kira tugas saya yang harus saya dahulukan. Jadi saya bisa melihat urgensi tugas-tugas saya di sekolah mana yang bisa saya kerjakan lebih dahulu. Oke, jadi Pak Samsul ini ingin mengatur. Jadi Pak Samsul ini ingin mengatur jadwal kerja dengan cara berkolaborasi ya Pak, dengan melibatkan wakasek bidang kurikulum dan juga kepala sekolah. Kira-kira kapan Bapak bisa merealisasikan? Saya sih inginnya secepatnya. Setelah saya kembali ke sekolah, mungkin besok atau lusa saya bisa mencoba untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secepatnya dengan wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Dan selanjutnya saya akan menyusun jadwal kerja saya. Oke, bagus sekali ya Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Samsul sudah dapatkan? Ya, sebelumnya percakapan hari ini tentunya sangat bermanfaat untuk saya, karena saya dapat meningkatkan produktivitas diri saya dengan cara mencoba fokus kembali ke dalam pengajaran, mengajar, kemudian saya mampu menyelesaikan tugas saya dan menyusun jadwal kerja. Oke, alhamdulillah sekali ya Pak Samsul sudah ada gambaran bagaimana cara membagi waktu dan meningkatkan produktivitas dari Bapak. Oke, saya tunggu nih kabar baik dari Bapak setelah menyusun jadwal kerja. Saya tunggu, saya tidak sabar nih untuk mendengar
dari Pak Samsul selanjutnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana yang Pak Samsul atur untuk mengatur jadwal dengan berkolaborasi dengan lokasi bidang kurikulum dan juga kepala sekolah bisa terrealisasi dan berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya hari ini, walaupun hanya beberapa menit saja, tapi syukur alhamdulillah Ibu sudah mengingatkan dan mendengarkan saya kalau kesah saya dan memberikan saya solusi. Seperti itu Bu. Iya sama-sama Pak. Mungkin lain kan kalau Pak Samsul ingin bercerita langsung saja hubungi saya. Nomor HP saya kan masih ada ya Pak? Masih. Iya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, segitu saja ya Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Fatima, saya lihat tadi sudah melakukan proses coaching. Nah sebelum penutupan juga saya ada sedikit pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan berbagai tadi seperti menanyakan tujuan, identifikasi, aksi dan juga tanggung jawab Bu. Sehingga orang tersebut bisa memancing coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke Bu Fatima, kita sebagai observer ya, tadi proses coachingnya antara Bu Fatima dan Pak Samsul tadi sudah berjalan sangat baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan saya juga perhatikan Bu Fatima sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Samsul, sehingga Pak Samsul bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan terjadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara melakukan proses dengan akuntabilitas sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya Bu Fatima. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian presentasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nilu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Sam. Alhamdulillah baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Ya, saya alhamdulillah baik sekali Bu hari ini. Pertama-tama sebelum kita mulai, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pagi hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Bu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, yaitu pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin diobservasi kali ini Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu tetap pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu. Saya sangat berharap saya dapat menantikan sesi coaching Ibu. Silakan Ibu melakukan percakapan coaching terhadap coachingnya. Selamat Bu ya. Berkat, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Fatima. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya nih Bu Fatima? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga. Katanya mau ada yang sesuatu yang diceritakan nih Bu. Iya nih Bu, saya ada sedikit hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ya tapi diskusi kita hari ini nggak lama ya Bu ya, paling sekitaran 15 sampai 20 menit. Nah kira-kira apanya yang ingin menceritakan dulu? Begini Bu, ini sih terkait masalah kompetensi pribadi saya Bu. Saya merasa akhir-akhir ini saya sulit untuk mengatur waktu saya Bu. Banyak sekali tugas yang menumpuk, dan saya sering merasa kalau saya ingin meningkatkan produktivitas diri saya Bu, dan dapat menyelesaikan semua tugas secara efektif. Oke, jadi bisa saya garis bawahi di sini Bu Fatima, masalah dari Ibu di sini adalah kesulitan dalam mengatur waktu, begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Saya kesulitan untuk mengatur antara waktu saya mengajar, kemudian mengurus keluarga, dan juga menyelesaikan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Selain itu, di sekolah saya juga sementara ada kegiatan SMK dan kebetulan saya ditunjuk sebagai pendamping. Saya juga kesulitan Bu, karena di waktu yang bersamaan saya harus menyelesaikan kegiatan juga Bu. Nah, dari kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Fatima dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin agar fokus saya itu bisa kembali Bu, dan saya bisa membagi jadwal antara kegiatan saya di sekolah, kemudian kegiatan saya di rumah, dan juga saya bisa menyelesaikan tugas pendidikan guru saya. Oke, jadi Ibu Fatima di sini ingin mengembalikan fokus dan membagi jadwal kerja, begitu Bu ya? Iya. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi penyebab kesulitan Ibu untuk fokus? Sepertinya karena saya belum memiliki jadwal yang teratur Bu, dan dan prioritas yang terukur Bu. Oke, nah dari yang Ibu Fatima sampaikan tadi, membuat jadwal, kemudian memprioritaskan tugas yang penting, itu menurut Ibu Fatima kondisi yang idealnya itu berada dari level 1 sampai 10. Kira-kira Ibu Fatima berada di level mana nih? Saya merasa kalau saat ini saya masih berada di level 4 Bu, karena saya merasa untuk fokus dalam menyelesaikan tugas itu adalah ada banyak tantangannya Bu. Salah satunya itu notifikasi dari HP saya yang selalu membuyarkan konsentrasi saya Bu dalam menyelesaikan tugas. Oke, di level 4 Bu ya. Baik, pada kondisi Ibu sekarang ini nih, kira-kira Ibu bisa nggak meningkatkan ke level berapa gitu kira-kira? Oke, tadi sudah baru sampai di level 4 ya Bu ya. Baik, pada kondisi sekarang ini kira-kira Ibu mau meningkatkan sampai ke level berapa nih misalnya? Mungkin saya bisa meningkatkan sampai ke level 7 Bu, karena kalau untuk naik level lagi yang lebih tinggi memang agak sulit Bu, mengingat saat ini saya seorang ibu rumah tangga yang harus membagi tugas antara mengajar, mengurus keluarga, ditambah lagi harus menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak saya di waktu yang bersamaan Bu. Tapi kalau dari level 4 ke level 7 mungkin saya masih bisa usahakan Bu. Baik, Bu, berarti dari level 4 ke level 7 begitu ya Bu kira-kira. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Fatima lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini? Sebetulnya saya juga masih bingung ya Bu, tapi mungkin kedepannya saya akan coba untuk membuat jadwal Bu. Saya akan coba untuk lebih dahulu mengidentifikasi semua tugas yang harus saya selesaikan. Kemudian saya akan coba urutkan dari tingkat yang mana yang lebih penting yang saya selesaikan terlebih dahulu. Oke, untuk mengatur jadwal Ibu akan melakukan identifikasi tingkat urgensi dari tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, kira-kira selain itu ada nggak strategi lain yang pernah Ibu Fatima lakukan untuk mengembalikan fokus Ibu? Saya pernah coba Bu untuk menggunakan metode kerja blok waktu. Saya bisa coba untuk membagi waktu saya. Misalnya paginya saya fokus menyelesaikan tugas di sekolah, kemudian
sembunyikan guru penggerak saya dan malamnya saya fokus pada keluarga. Oke, berarti Ibu Fatimah ini sudah merencanakan untuk menggunakan metode berwaktu, menyusun jadwal dan mengidentifikasi tingkat urgensi tugas Ibu ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Ibu Fatimah lebih nyaman atau yang lebih mudah untuk merealisasikan yang mana duluan nih? Sepertinya mengatur jadwal tuh kalau untuk menggunakan metode blok waktu nampaknya butuh fisik yang sangat ekstra, Bu. Dan saya rasa kurang istirahat, Bu. Jadi saya untuk saat ini mungkin saya akan lebih nyaman dengan menggunakan metode mengatur jadwal. Oke, mengatur jadwal dulu ya. Untuk merealisasikan hal ini kira-kira Ibu Fatimah membutuhkan support atau memerlukan dukungan dari siapa saja nih? Mungkin nanti saya akan coba untuk berkomunikasi dengan lokasi bidang kurikulum untuk mencari tahu kira-kira tugas yang mana yang harus saya dahulukan dulu. Oke, jadi Ibu Fatimah ingin mengatur jadwal kerja dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan melibatkan lokasi bidang kurikulum dalam penyusunan jadwal kerja Ibu. Kira-kira kapan nih Ibu bisa merealisasikan rencana Ibu ini? Saya sih mungkin secepatnya, Bu. Mungkin besok saya akan coba untuk berkoordinasi atau berkolaborasi dulu dengan lokasi bidang kurikulum dan selanjutnya saya akan langsung untuk mengatur jadwal kerja saya. Oke, bagus sekali ya Bu Fatimah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan cara untuk meningkatkan produktivitas diri saya, Bu, dengan cara mencoba fokus dalam menyelesaikan tugas dengan menyusun jadwal kerja. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara Ibu membagi waktu kerja dan meningkatkan produktivitas diri ya. Oke, saya tunggu ya Bu kabar baiknya setelah menyusun jadwal kerja. Saya jadi tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu Fatimah. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Semoga rencana Bu Fatimah untuk mengatur jadwal kerja dengan berkolaborasi dengan lokasi bidang kurikulum bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan fokus saya dan menyelesaikan tugas ya Bu. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan hubungi saja dengan langsung Bu, jangan segan-segan Bu ya. Iya Bu. Baiklah, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching Ibu ya. Sebelum ini diakhiri, saya sedikit mau bertanya kepada Ibu tadi setelah observasi yang dilakukan. Yang pertama, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian ada aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa memancing coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Baik Ibu Nilu ya, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Ibu dengan Ibu Fatimah ya itu sudah berjalan sangat baik dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita yang Ibu sebutkan. Dan saya juga perhatikan Ibu Nilu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fatimah sehingga Ibu Fatimah juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi baru saja dilakukan? Ada kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan melakukan proses dengan alur kita sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya.
Demikian Bu untuk observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup Bu untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum